Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, gelombang suara Buddha menyapu, riak muncul di udara dan menyeliputi Zhang Kitian di bawah. Bocah yang sombong, wajah Zhang Kitian muram. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa bocah yang hanya berada di alam Tongmei tingkat 6 akan berani menyerangnya. Orang ini, Tianmu membuka mulutnya dan berseru. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga para prajurit dan siswa Akademi Bumi di kota Ironwood semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Langkah seperti itu di luar dugaan semua orang. Wajah tua Jan Hitian muram seperti air. Dia menghentakkan kaki dan berjalan ke udara. Dan cahaya hitam pekat menyembur, lalu meledak ke segala arah suara Buddha. Suara Buddha menyapu bertabrakan dengan cahaya hitam di langit. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang. Suara keras yang mereka bayangkan tidak keluar, malah suara Buddha tersebut justru menembus cahaya hitam dan langsung masuk ke dalam pikiran Zhang Kitian. Adegan mendadak ini membuat Zhang Kitian terlihat kaget. Segera setelah itu dia merasakan sakit kepala yang tak terlukis menyebar dari pikirannya. Ah! Zhang Kitian berteriak sambil mengandak ke langit dan meraung. Ekspresi wajahnya berubah. Meski kultivasi kekuatan luar angkasanya luar biasa, dalam hal kekuatan mental, dia seperti anak kecil dan tidak memiliki banyak perlawanan sama sekali. Melihat ini, Qiu Qinger membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu dia memaksimalkan kecepatannya dan menikam dada Zhang Kitian dengan pedangnya. Zhang Kitian terkejut, mengabaikan rasa sakit yang hebat di pikirannya, dan buru-buru menggunakan metode yang untuk membentuk lapisan pertahanan. Mencoba menahan pedang tajam yang ditusukkan ke dadanya. Namun, pertahanan yang dibangun dengan tergesa-gesa sepertinya mampu memblokir serangan penuh Qiu Qinger. Sedemikian rupa sehingga dengan tusukan pedang semua pertahanan runtuh dalam sekejap. Zhang Kitian tanpa ngeri, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang hijau itu menembus dadanya, memunculkan langit yang penuh darah merah. Zhang Kitian membuka mulutnya, mengeluarkan seteguk darah, lalu buru-buru mundur. Dia melihat ke bawah ke lubang dadanya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Namun Qiu Qinger tidak memberinya nafas, dan pedang tajam di tangannya terus menusuk langsung ke titik vital tubuh Zhang Kitian. Dalam kepanikan, Zhang Kitian hanya bisa menghindar dengan panik, tapi sudah terluka parah. Kecepatannya sangat berkurang karena kerusakan tersebut, dan dia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan dari Qiu Qinger. Lambat laun, semakin banyak luka di sekujur tubuhnya, dan darah merah tumpah membuat wajahnya menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, semua orang di alam iblis hitam terkejut. Jika Zhang Kitian kalah, serangan yang mereka atur akan runtuh dalam sekejap. Hahaha, seperti klan Zhang telah membuat perhitungan yang salah. Qiu tertawa dan bergema dengan 5 orang lainnya, melancarkan serangan sengit terhadap 6 praktisi alam juding dari alam iblis hitam. Sambil buru-buru melawan Zhan Hao, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan menatap Chu Guangsheng, dan tatapannya sangat dingin di matanya. Jika anak ini tidak tiba-tiba turun tangan, bagaimana mungkin tetua kedua berada dalam bahaya? Anak ini seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Namun, Chu Guangsheng tidak bisa melihat tatapan dinginnya. Pada saat ini, karena dia telah menghindari serangan Zhang Kitian sebelumnya, dia sudah menaikin burung giok dan jatuh ke ketinggian lebih rendah. Kekuatan fungsi ini sangat aneh. Dia melihat ke arah Zhang Kitian yang malu di kejauhan dan tidak bisa tidak kagum. Faktanya, bahkan dia tidak menyangka bahwa suara Buddha Agung semacam ini yang diaktifkan oleh kekuatan fungsi
benar-benar dapat melewati serangan Zhangkitian dan langsung menuju ke pikirannya. Dalam keadaan normal, bahkan jika Zhangkitian tidak mengembangkan kekuatan mental, dia dapat dengan mudah memblokir serangan Agung Buddha. Satu lagi kartu truf yang bagus. Cuku Hangseng tersenyum dan kemudian berkata dengan sedikit penyesalan. Sayangnya butuh waktu terlalu lama untuk bersiap menggunakan kekuatan fungsi semacam ini. Saya khawatir dia bahkan tidak punya waktu untuk bersiap sebelum dia dibunuh oleh Zhangkitian. Saat pikirannya berputar, Zhangkitian terpaksa memenuhi jalan buntu oleh Qiu Qinger dan tidak bisa lagi menghindar. Aku akan melawanmu, teriak Zhangkitian dengan keras. Terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, dia dengan paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal. Cahaya hitam tebal menyapu seolah-olah udara pun terkorosi, mengeluarkan suara mecicit yang tidak menyenangkan. Tangan hitam busuk, Zhangkitian menapar telapak tangannya, dan cahaya hitam yang kaya berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Ada cairan hitam yang menetes dari telapak tangannya, dan kekuatan korosif yang sangat menakjubkan terpancar darinya. Mati! Zhangkitian meraung menatap Qiu Qinger dengan mata merah. Sebagai tanggapan, Qiu Qinger memasang ekspresi dingin. Tangan gioknya menari dan ribuan sinar cahaya putih keluar dari tubuhnya menutupi separuh langit. Botol roh giok, suara ringan terdengar, dan cahaya putih kristal mengembun dan berubah menjadi botol giok putih jernih. Qiu Qinger mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Botol roh giok segera miring dan cairan seperti batu giok bening mengalir keluar darinya dan jatuh ke bawah. Cairan kristal itu jatuh dan mengeluarkan suara keras dan tidak menyenangkan ketika bersentuhan dengan tangan hitam busuk itu. Setelah itu gas putih pekat keluar dari sana, mengaburkan pandangan semua orang. Wajah Zhangkitian menjadi pucat karena dia melihat cairan seperti kristal itu sepertinya semacam kutukan pemurnian. Dalam sekejap mata, kekuatan korosif pada tangan busuk hitam itu sepenuhnya murni. Selain merasa ngeri, dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Menyeret tubuhnya yang terluka parah lalu berbalik dan lari. Ingin lari, wajah Qiu Qinger menunjukkan ekspresi dingin. Dia melambaikan tangannya, botol roh giok terbang keluar dan akhirnya muncul di atas kepala Zhangkitian. Cairan seperti kristal tumpah darinya, dan Zhangkitian menjerit nyaring. Dia merasakan kekuatan tubuhnya dengan cepat dimurnikan. Sesaat kemudian, Zhangkitian yang benar-benar kehilangan kekuatannya jatuh dari udara dan menghantam tanah. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat di alam 9 kuali tingkat 6, dia akan terbunuh secara tiba-tiba pada saat ini. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi alam iblis hitam merasa ngeri, dan ekspresi pucat muncul di wajahnya. Tetua kedua sudah mati, lari! Seorang berteriak, menyebabkan orang-orang kuat di alam iblis hitam benar-benar kehilangan semangat juang dan membubarkan diri dengan tergesa-gesa. Kejar, teriak Tianmu sambil melambai ke bawah. Jangan biarkan siapapun lolos. Semua orang segera bergegas keluar dari kota Ironwood dan mengejar praktisi alam iblis hitam yang akan melarikan diri. Sun Hao dan 6 praktisi alam juding lainnya menggertakkan gigi saat melihat kekalahan pihak mereka dan akhirnya memilih mundur. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Tetaplah di sini. Tian mudanya lainnya berteriak dan lalu mengejar Zhao dan yang lainnya. Cuku Hangseng sedang duduk bersila dan mengatur napasnya di tembok kota. Tidak bisa menahan napas lega saat melihat pemandangan ini. Pertarungan yang mengerikan ini akhirnya berakhir. Untungnya mereka menang. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa hari. Baru setelah orang-orang kuat yang tersisa dari alam iblis hitam melarikan diri kembali ke markasnya, mereka baru berhenti mengejarnya. Sayang sekali, Tianmu menggertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi enggan. Sun Hao dan 6 praktisi kuat alam juding lainnya, hanya 2 yang tersisa, dan 4 sisanya melarikan diri ke markas alam iblis hitam. Ayo pergi, dia sangat enggan. Dia tahu, jika pengejaran terus berlanjut,
Semua orang di kota Ironwood akan berada dalam bahaya. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli top yang berkumpul di markas alam hitam iblis. Bahkan orang-orang seperti Zhang Qitian hanya bisa masuk peringkat 10 besar. Beberapa jam kemudian, rombongan kembali ke Ironwood. Di aula utama kota, Guru Qiu, apa yang harus saya lakukan dengan orang tua ini? Tianmu memandang Zhang Qitian dengan setengah mati dan bertanya. Mata Qiu King berkedip, dia melirik ke arah Zhang Qitian dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Cu Guangzheng. Kamu telah membuat pencapaian besar dalam mengalahkan alam iblis hitam kali ini. Apakah kami perlu mendengar pendapatmu? Cu Guangzheng tersenyum. Sambil tersenyum dia berkata, hanya kebetulan junior ini bisa menyakiti Zhang Qitian. Akan lebih tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada senior untuk ditangani. Tunggu sebentar, saya akan memberi Anda poin pembasmi iblis yang sesuai berdasarkan pencapaian Anda. Terima kasih Guru Qiu, kata Cu Guangzheng dengan wajah bahagia dan mengangkutkan tangannya. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih tertarik dengan poin pembunuhan iblis ini. Untuk kali berikutnya dia bersikap sopan lalu berbalik dan meninggalkan aula. Si kecil ini yang agak luar biasa, seru Tiun melihat sosoknya yang pergi. Setelah mendengar ini, beberapa praktisi alam juding lainnya juga sedikit mengangguk setuju. Metode aneh yang digunakan Cu Guangzheng beberapa hari yang lalu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka bertahan dengan keseluruhan kekuatannya, mereka mungkin tidak dapat menerimanya. Saya kira Zhang Qitian tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan seorang junior. Tianmu menggelengkan kepalanya, menatap Zhang Qitian yang tadi tidak sadarkan diri. Saya ingin tahu apa yang Guru Qiu katakan tentang bagaimana cara menghadapi Zhang Qitian. Sekarang pahlawan besar Cu Guangzheng telah pergi, hanya Qiu Qinger yang dapat mengambil keputusan. Bahwa dia kembali ke Akademi Siling, mungkin dekan ingin bertemu dengannya. Qiu Qinger merenung sejenak lalu berkata, Zhang Qitian adalah tetua kedua dari keluarga San dan menyimpan banyak rahasia alam iblis hitam. Jika ada yang bisa digali darinya, jelas akan sangat bermanfaat bagi Siling Yuan. Sesuai yang dikatakan Guru Qiu. Setelah mendengar ini, Tianmu dan yang lainnya mengangguk. Ini memang pendekatan yang paling tepat. Di ruang yang tengah, lebih dari 100 poin pembunuh iblis. Cu Guangzheng melihat angka-angka pada perintah pembunuhan iblis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Qiu Qinger akan menghadiahnya begitu banyak poin pembasmi iblis. Setelah beberapa lama dia menjilat bibirnya, ekspresinya penuh gairah. Hanya dengan membantu mengalahkan Zhang Qitian, dia memperoleh lebih 110.000 poin pembasmi iblis. Jika dia membunuhnya secara langsung, bukankah dia bisa mendapatkan lebih 50.000 poin pembasmi iblis? Memikirkan hal ini, Cu Guangzheng tidak bisa menahan senyum. Untuk bisa menyakiti Zhang Qitian, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya dan kakaknya. Ini benar-benar membunuh orang sekuat itu hampir hanya sebuah fantasi. Saya khawatir tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi nomor 1 saya sekarang. Dan dengan lebih dari 10.000 poin pembunuh iblis, dia mampu melampaui Qi Wuliang sebanyak 8 tingkat. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, pahala terakhir dari Ucut Joba ini akan menjadi miliknya. Senjata mantan dekan Akademi 4 Roh. Hati Cu Guangzheng dipenuhi dengan gairah ketika dia memikirkan pedang berat itu. Dengan senjata tajam di tangannya, efektivitas tempurnya akan melonjak beberapa tingkat. Tetapi, pertarungan ini mungkin belum berakhir. Dia mendongak dan melihat keluar jendela. Menurut Tianmu, para ahli top dari 9 keluarga besar berkumpul di base camp di perbatasan alam iblis hitam. Sepertinya pertempuran berdarah yang lebih mengejutkan akan terjadi selanjutnya. Cu Guangzheng perlahan menggenggam tangannya dan berkata dengan tatapan aneh di matanya. Dia telah mengetahui hal ini selama beberapa waktu.
Di halaman surgawi tujuan membunuh iblis sangatlah penting. Karena semua pertukaran harta karun dan pemeringkatan di daftar surgawi akan didasarkan pada poin pembunuh iblis. Adapun koin misterius, mereka akan dirubah menjadi poin membantai iblis yang sesuai dengan dibandingkan 1:1 juta. Aku ingin tahu berapa banyak poin pembunuh iblis yang bisa aku peroleh dalam pertempuran berdarah ini. Kumancu Kuangseng lalu memanggil pohon kuno dan berjalan ke dalamnya. Sekarang dia perlu meningkatkan kultivasinya ke level terkuat saat pertempuran terakhir tiba. Tapi ketika dia memasuki pelatihan, seluruh Akademi Empat Roh sedikit bergetar. Karena di suatu tempat di Siling Yuang terdapat sebuah loh batu besar. Di atas loh batu tersebut terdapat banyak nama yang terukir di atasnya. Dan orang-orang ini sebenarnya adalah siswa Akademi Bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Tianyun. Yang ke-10 dalam daftar pembunuh iblis, Liu Qingchen memiliki 100 poin membunuh iblis. Yang ke-7 dalam daftar pembunuh iblis, Yu Lijian memiliki 170 pembunuh iblis. Yang kedua daftar pembunuh iblis, Qi Wuliang 650 poin pembunuh iblis. Serangkai tatapan datang dan melihat ke bagian atas tablet batu. Segera terdengar seruan yang tak terhitung jumlahnya. Qi Wuliang sebenarnya memperoleh begitu banyak poin pembantai iblis. Benar-benar pantas berada di urutan teratas dalam daftar. Namun, saat mata mereka berhenti di atas loh batu, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi kusam. Nomor 1 dalam daftar pembunuh iblis Chu Kuangseng dengan 12.300 poin pembunuh iblis. Mungkin mereka salah melihat. Poin pembunuh iblis yang diperoleh Chu Kuangseng, meskipun hanya sebagian kecil, dapat membuat Qi Wuliang terlempar sejauh 9 blok. Apakah orang ini membunuh sekelompok orang kuat di alam 9 kuali dari alam iblis hitam? Semua orang tampak kebingungan. Mengapa Chu Kuangseng bisa mendapatkan banyak poin pembantaian iblis? Hahaha. Semua orang yang sedang bingung, tawa lama tiba-tiba terdengar. Penatu Akin, kamu tahu alasannya? Seorang siswa dari Siling Yuan menoleh dan bertanya kepada lelaki tua berbaju hitam. Mendengar ini lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum lalu mengangguk. Menurut berita dari kota Arenwood, klan Zhan mengirim 6 ahli alam Jiuding dan tetua kedua dari alam Jiuding tingkat 6 untuk mencoba merebut kota kayu besi. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan dan melarikan diri. Apakah kekalahan klan Zhan karena Chu Kuangseng? Itu benar. Orang tua berbaju hijau itu mengangguk dan berkata dengan takjub. Tetua kedua klan Zhan yang berada di alam Jiuding tingkat 6 bernama Zhang Gitian. Dia terluka parah oleh Chu Kuangseng dan akhirnya ditangkap oleh Guru Qiu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tercengang di tempat. Mata mereka ambil melotot sambil terkejut. Chu Kuangseng ini sangat monster sehingga dia bahkan bisa melukai orang yang sangat kuat seperti Zhang Gitian. Terima kasih.